Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan serta keberkahan. Kali ini kita akan bahas topik penting tentang korupsi serta bahaya dan hukumnya dalam pandangan Islam. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yuk kita renungkan sebentar lewat sebuah pantun. Di pagi hari burung berkicau nyaring, korupsi datang berujung petaka. Berhenti sejenak, mari kita pikirkan agar amanah tetap kita jaga. Sahabat Islami, secara istilah, korupsi dalam bahasa Arab disebut gulul, yang maknanya adalah penggelapan, pengkhianatan, atau mengambil hak orang lain secara tidak sah dan tersembunyi. Dalam Islam, korupsi lebih dari sekedar mencuri. Perilaku ini adalah pengkhianatan terhadap amanah dan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan. Kalau mencuri, hukumannya mungkin potong tangan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Tetapi korupsi yang melibatkan pejabat negara atau pengelolaan uang rakyat adalah bentuk penggelapan amanah yang jauh lebih berbahaya. Hukumannya pun berbeda, yaitu wajib mengembalikan semua harta yang dikorupsi dan mendapatkan sanksi lain sesuai ketentuan syariat. Korupsi sangat merugikan berbagai aspek kehidupan. Sebuah studi penting berjudul Corruption and Fragile States karya Sofia Wigbert dari Transparency International, sebuah lembaga non-pemerintah internasional yang fokus pada pengukuran dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia yang terbit tahun 2013, menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi cenderung mengalami ketidakstabilan dan konflik sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak legitimasi pemerintah, melemahkan penegakan hukum, dan meningkatkan ketidakadilan serta ketidakpastian sosial, tetapi juga mempercepat kerusakan negara dan meningkatkan resiko konflik internal yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 161, "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya." Ayat ini menegaskan larangan berkhianat termasuk penggelapan amanah dan korupsi. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Barang siapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan, kemudian kami beri upah, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah gulul, yang berarti perbuatan haram." Hadis ini menegaskan bahwa pengambilan harta di luar dari ketentuan yang disepakati atau di luar hak yang diberikan adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar yang berhak mendapatkan sanksi di dunia dan akhirat. Sahabat Islami, dalam Islam, perilaku korupsi termasuk kategori pengkhianatan dan penyalahgunaan amanah yang disesatkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Musaddad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya dari negara." Selain itu, Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat gulul atau dia telah mencuri." Selain ancaman tersebut, Islam juga menetapkan hukuman pidana sebagai bentuk sanksi dunia. Untuk kasus korupsi yang melibatkan uang negara yang diambil melalui jabatannya, syarat-syarat untuk potong tangan tidak terpenuhi. Sehingga, hukuman yang lebih cocok adalah hukuman takzir seperti denda, penjara, atau sanksi sosial lainnya yang dititahkan oleh pengadilan seorang pelaku pencurian yang tidak memenuhi syarat potong tangan. Prinsip utama hukum Islam adalah pelaku korupsi harus mengembalikan seluruh harta yang dikorupsinya dan jika tidak mampu, maka negara berhak menyita asetnya dan menuntut sisa utangnya.
Selain itu, dalam kondisi tertentu, sanksi sosial seperti pencemaran nama, pengusiran, atau pengumuman di media massa juga bisa diberlakukan sebagai bentuk hukuman ta'zir, tergantung keputusan pihak berwenang dan adat setempat. Penerapan hukuman ini bertujuan mendidik dan menegakkan keadilan, sekaligus sebagai peringatan keras agar tidak ada yang berani mengkhianati amanah dan menyalahgunakan kekuasaan. Islam menegaskan bahwa kejujuran dan amanah adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga setiap muslim, terutama bagi mereka yang diberi tanggung jawab memimpin, mengemban amanah rakyat, dan mengelola kekayaan negara. Harta yang halal, penuh berkah. Amanah dijaga sebagai bentuk taat, jauhi korupsi, bersihkan jiwa agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar kita mampu menjadi agen perubahan dan berkontribusi untuk membangun masyarakat yang bersih dari praktek korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat iman kita dan menolong kita untuk selalu jujur dan amanah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.